Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kita dari kelompok 2 yang beranggotakan Gita, Atika, Syafa, Rahel, Fajar, dan juga Samratul. Kita akan bahas mengenai classical conditioningnya Ivan Pavlov. Sebelumnya kita kenal dulu sama Ivan Pavlov. Nah, Ivan Petrovich Pavlov ini adalah seorang fisiolog dan juga dokter dari Rusia. Ia dilahirkan di sebuah desa kecil di Rusia Tengah. Nah, awal mulanya Pavlov melakukan penelitian terhadap seekor anjing. Pada tahap pertama, ketika seekor anjing diberi makan, ia akan mengeluarkan air liur. Dan pada tahap kedua, ketika diperdengarkan bel di depannya, anjing tidak mengeluarkan air liur. Nah, pada tahap ketiga, saat keduanya dilakukan secara bersama-sama, anjing mengeluarkan air liur. Lalu pada tahap keempat, ketika anjing hanya diperdengarkan bel saja di depannya dan respon yang didapat, anjing mengeluarkan air liur. Nah, jadi classical conditioning ini adalah proses di mana suatu stimulus atau rangsangan yang awalnya tidak memunculkan respon tertentu diasosiasikan dengan stimulus kedua yang memunculkan, dan hasilnya stimulus pertama pun dapat memunculkan respon. Sebagai contoh, seseorang yang melakukan yoga dalam keadaan senang akan merasa menjadi lebih bahagia dan membuat mood menjadi lebih stabil. Sampai akhirnya seseorang beranggapan bahwa dengan melakukan yoga maka perasaan akan lebih terkontrol dan juga bahagia. Lama-kelamaan kegiatan yoga tersebut menjadi terasosiasi dengan perasaan bahagia. Nah, untuk skema dari classical conditioningnya, yoga yang awal mulanya tidak ada respon apa-apa, saat yoga dilakukan dengan hati senang, maka memunculkan perasaan bahagia, yang pada akhirnya yoga diasosiasikan sebagai perasaan bahagia. Contoh kedua, ketika ada seorang siswa yang menangis saat disuntik vaksin karena sakit, padahal teman-teman yang mengantri belum disuntik tapi sudah ikut menangis, ini menunjukkan bahwa siswa yang lain sudah mengasosiasikan jarum suntik dengan rasa sakit. Skemanya, saat jarum suntik itu awal mulanya tidak ada respon, ketika disuntik dan ada respon menangis kemudian ia merasa sakit, maka jarum suntik diasosiasikan sebagai sesuatu yang menyakitkan. Nah, jadi dari definisi dan juga contoh yang sudah dijelaskan, dapat kita pahami bahwa ketika proses belajar dengan memberikan rangsangan yang baru, maka rangsangan yang ada di awal bisa memunculkan respon tertentu. Guys, itu saja yang bisa kita sampaikan. Thanks for watching. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.